Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Raja Blatong Cikampek. Teman-teman, saya sudah lama nih nggak bikin video di channel YouTube saya, dan kebetulan kemarin ada salah seorang follower TikTok saya yang bertanya tentang penyakit telo. Oleh karena itu saya pikir untuk dibahas saja sekalian di video pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum follow akun TikTok saya, silahkan follow di sini ya. Karena nanti akan ada giveaway apabila follower TikTok saya mencapai 10.000, saya akan keluarkan ikan hasil ternakan dari kandang saya. Tentunya yang berkualitas closed door, insya Allah. Gitu ya teman-teman, silakan di follow dulu ya. Oke, sekarang kita bahas tentang penyakit telo. Sebelum kita jelaskan tentang cara mengobati penyakit telo, teman-teman juga harus tahu dulu nih ya, apa sih penyakit telo itu. Penyakit telo adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama Avian Paramyxovirus Therotype 1 yang merupakan bagian dari virus Newcastle disease atau virus ND. Ditemukan tahun 1926 di Indonesia, dan kemudian di tahun 1927 juga terjadi wabah virus yang menyerang banyak unggas di kota Newcastle, Inggris, sehingga dinamakan dengan nama Newcastle disease gitu ya. Nah, sebenarnya penyakit telo ini punya banyak tingkatan ya teman-teman. Berdasarkan tingkat keparahannya itu terbagi menjadi 3. Tapi tidak akan saya bahas di sini. Teman-teman silahkan bisa googling dan baca-baca tentang penyakit telo lebih lanjut. Yang jelas penyakit telo ini memiliki banyak gejala tergantung bagian mana yang diserang gitu ya. Mulai dari gangguan pernafasan seperti batuk, ngorok, ngap-ngapan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, apabila virus ini menyerang saluran pencernaan, dia akan menyebabkan burung menjadi lesu ya, tidak nafsu makan, kotorannya cair dan juga warnanya hijau ya, sayapnya turun, dan juga bisa menyebabkan gangguan pada mata, yaitu kornea matanya menjadi buram, dan pada merpati betina bisa menyebabkan produktivitas telurnya menurun, atau bahkan yang lebih parah bisa menyebabkan kemandulan total. Dan yang ketiga, apabila virus ini menyerang sistem saraf, dia akan menyebabkan burung menjadi kejang-kejang, lehernya melintir dan lain sebagainya, seperti yang kita kenal selama ini ya teman-teman. Nah, maka untuk video kali ini saya akan membatasi telo yang menyerang bagian saraf saja. Sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati, maka langkah terbaik untuk menghindari virus ini adalah dengan melakukan pencegahan. Langkah-langkah pencegahannya apa saja sih? Pertama, menjaga kebersihan kandang ya teman-teman, dari kotoran, terutama kotoran-kotoran yang basah ya. Dan kedua, melakukan vaksinasi secara rutin. Jenis vaksin untuk menghindari virus telo ini adalah dengan menggunakan vaksin strain F, strain K, dan yang paling banyak bisa ditemui di toko-toko pangkat unggas adalah vaksin Lasota ya teman-teman. Ini biasanya diberikan sejak merpati masih piyik dan diberikan rutin setiap 3 bulan sekali. Walaupun langkah-langkah pencegahan sudah kita lakukan sedemikian rupa, tapi ada kalanya tetap saja kandang atau merpati kita tetap kena virus telo. Dan apabila ini terjadi, ada beberapa cara pengobatan yang bisa teman-teman lakukan. Nah, langkah pertama teman-teman bisa melakukan metode cabut bulu ya teman-teman. Cabut bulu di sekitar leher dan juga tembolok ya. Ini dicabut semua. Ini fungsinya apa untuk mencabut bulu? Fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah kembali. Karena apabila telo yang menyerang bagian saraf di sekitar leher, dia akan menyumbat peredaran darah ya. Jadi akan membentuk gumpalan. Fungsi bulu leher dan tembolok dicabut adalah untuk melancarkan peredaran darah kembali. Yaitu ketika dicabut, dia diharapannya akan membuka pori-pori sehingga akan melancarkan peredaran darah. Dan apabila nanti bulunya mulai tumbuh kembali, diharapkan akar-akar bulu ini juga akan mendorong saluran peredaran darah sehingga peredaran darahnya akan lancar kembali. Dan langkah kedua, apabila teman-teman sudah melakukan pencabutan bulu di sekitar leher dan juga tembolok, teman-teman silakan cari di sekitar leher ya. Apabila melihat ada gumpalan berwarna hitam ataupun kebiruan, teman-teman silakan ambil suntikan ya, yang kecil saja, jarum yang kecil, disuntik kemudian disedot darahnya menggumpal tersebut ya. Harapannya adalah sekali lagi ini untuk melancarkan peredaran darah ya. Langkah ketiga adalah dengan terapi pemijitan, yaitu dengan cara menarik lehernya seperti ini, kemudian dipijit secara teratur dan perlahan di daerah lehernya sini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa sambil dioleskan dengan air rebusan sereh ya, supaya lebih hangat dan juga lebih menyerap ke dalam kulitnya seperti itu. Nah, setelah dipijit, teman-teman bisa langsung jemur burungnya supaya lebih sehat lagi. Yang keempat adalah dengan memberikan obat saraf ya. Teman-teman bisa menggunakan obat saraf khusus unggas atau merpati ya. Kalau ini kesulitan, teman-teman bisa pakai Neurobion yang bisa didapatkan di apotek terdekat. Caranya, 1 tablet Neurobion dibagi menjadi 8 ya. Teman-teman bisa berikan pada setiap sore ataupun malam hari. Yang kelima adalah menggunakan herbal, yaitu pertama menggunakan bubuk kopi hitam ya. Kenapa pakai bubuk kopi hitam? Karena kafein ini juga dipercaya untuk bisa melancarkan peredaran darah ya teman-teman. Caranya, teman-teman bisa campurkan bubuk kopi dengan
kuning telur ya. Jadi dicampur sampai membentuk gumpalan sehingga bisa diloloskan ke merpati teman-teman yang terkena telo. Selain kopi, teman-teman juga bisa menggunakan herbal seperti jahe, lada, ataupun kencur ya teman-teman. Herbal ini bisa dikombinasikan dengan obat saraf tadi, yaitu caranya kalau obat saraf tadi teman-teman berikan pada sore hari atau malam hari, obat-obatan herbal teman-teman bisa gunakan di pagi hari gitu. Jadi dikombinasikan saja teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi semoga berhasil menggunakan cara ini. Kalaupun tidak berhasil ya, setidaknya mengurangi gejalanya, yaitu mungkin tadi yang leher yang melintir, jadi bisa tidak terlalu parah ya, sehingga baru teman-teman bisa terbang lagi ataupun bisa produksi bertelur kembali. Insya Allah itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.